1 Samuel 8 ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Bagaimana situasi dan kondisi fisik dan mental kita semua pada hari ini? Semoga tetap fit dan masih di dalam suasana hari pengucapan syukur, Thanksgiving Day, hari Minggu yang kemarin. Saya berharap hati kita semua pun dipenuhi rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa sih yang suka hidupnya terkungkung? Siapa sih yang suka hidupnya terpenjara? Siapa sih yang suka hidupnya terbatas? Tidak ada yang suka. Semua orang pengen hidupnya bebas. Semua orang ingin hidupnya merdeka. Semua orang tidak ingin terikat aturan satu dengan yang lain. Semua orang ingin dapat mengekspresikan isi hati mereka sesuka hati mereka. Tetapi masalahnya, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kadang-kadang atau bahkan seringkali kebebasan seseorang dapat mencelakakan, melukai, dan bahkan dapat merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan oleh karena itu, seharusnya setiap orang menyadari bahwa di dalam hidup bersama-sama ada norma-norma bersama yang harus disepakati dan juga dilaksanakan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat Gereja Kristen Indonesia yang bernama Taman Majapahit, kita adalah bagian dari Sinode Gereja Kristen Indonesia. Kita adalah bagian dari Sinode Wilayah Gereja Kristen Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Tengah. Kita adalah bagian dari Gereja Kristen Indonesia Klasis Semarang Timur. Dan di dalam kehidupan bersama ada aturan-aturan, ada kesepakatan-kesepakatan yang telah bersama-sama disepakati, dan itu bersifat mengikat. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan usaha yang tidak ringan bagi jemaat-jemaat termasuk diri kita untuk mentaati dan menjaga keberlangsungan kesepakatan itu untuk mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Bangsa Israel sebenarnya memiliki kesepakatan, yaitu bahwa
mereka mengaku iman kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka sepakat untuk mengaku di hadapan Allah, tidak ada Allah lain di hadapan mereka. Sejak zaman Musa, kesepakatan dan ketetapan hati itu telah mereka pegang. Tetapi ketika mereka berada di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa lain, ketika mereka telah menempati tanah yang Tuhan berikan pada mereka dengan kasih setianya, justru mereka ternyata berbalik. Justru ternyata mereka tidak mengakui Tuhan. Justru mereka ternyata mencoba membanding-bandingkan diri mereka dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Apa perbedaannya? Hidup mereka sebagai umat Allah dipimpin oleh Allah sendiri, sementara bangsa-bangsa yang lain tidak. Bangsa-bangsa yang lain memiliki seorang raja, memiliki seorang penguasa, memiliki seorang yang memerintah, mengatur dan menata kehidupan berbangsa, bernegara secara politis. Dan ketika mereka memperhatikan situasi dan kondisi demikian, mereka berkata, alangkah menyenangkannya kalau kita punya raja juga seperti halnya bangsa-bangsa yang lain. Kita butuh pemimpin, kita butuh satu sosok yang bisa diteladani, kita butuh satu pribadi yang bisa dilihat, yang juga bisa memerintah kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, Samuel kesal, Samuel jengkel, Samuel marah. Apa-apaan bangsa ini? Mengapa kehidupan berbangsa mereka justru dipengaruhi oleh kuasa-kuasa lain, bangsa-bangsa lain, pola-pola lain yang ditunjukkan oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan? Di mana jati dirimu sebagai bangsa yang mengaku umat pilihan Tuhan? Di mana jati dirimu sebagai bangsa yang telah mengalami tangan Allah yang melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Mesir? Di mana jati dirimu sebagai bangsa yang telah mengalami tangan Tuhan yang memimpin, menuntun langkah-langkah mereka keluar dari tanah Mesir, berputar-putar di padang gurun 40 tahun dan memasuki tanah perjanjian? Di mana itu semua? Samuel berkeluh kesah di hadapan Tuhan atas situasi dan kondisi umat Allah yang ia layani. Dan ya, ayat yang kita baca pada pagi hari ini yang menjadi perenungan kita adalah jawaban Tuhan kepada Samuel. Jangan kesal, jangan marah, janganlah hatimu menjadi tawar, sebab yang ditolak oleh bangsa ini bukan engkau, tetapi aku. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak mau kalau aku menjadi raja yang memimpin mereka semua. Sudahlah, dengarkan apa yang mereka mau.
Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghibur Samuel. Bukan Samuel yang mereka buang, bukan Samuel yang mereka tolak, melainkan Tuhan Allah sendiri yang tidak mereka izinkan untuk memimpin kehidupan mereka. Bangsa ini ingin bebas. Bangsa ini ingin menentukan sendiri nasibnya. Bangsa ini mau menempatkan satu sosok pribadi yang sesuai dengan pikiran mereka sendiri, bukan seperti yang dikehendaki Allah. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita telah bersama-sama mencoba untuk memikirkan dan merenungkan ilah-ilah zaman ini. Hari ini firman Allah juga kembali mengingatkan kita bagaimanakah kita mempergunakan kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita semua, kepada saya dan kepada ibu, bapak, saudara sekalian. Allah tidak pernah menciptakan kita sebagai robot yang diprogram sedemikian rupa, hanya bisa mengikut apa kata program. Tidak pernah. Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan segala kebebasan dan dengan segala kerinduan. Ada kehendak bebas dalam hati kita. Masalahnya adalah bagaimanakah kita mempergunakan kehendak bebas tersebut. Apakah kita meletakkan kehendak bebas kita di bawah otoritas kedaulatan diri kita sendiri dan kita menolak otoritas kedaulatan Allah, ataukah justru dengan bebas kita meletakkan kehendak bebas kita di bawah otoritas, di bawah kedaulatan Allah. Kita mau supaya Allah sendiri sajalah yang memimpin dan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Ibu bapak, saudara yang terkasih, percayalah, hanya dengan kita meletakkan kehidupan kita ke dalam tangan pimpinan Allah, kita boleh mengalami tuntunan tangan Allah yang membawa kita masuk di dalam situasi kondisi yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, jangan goyah, tetaplah teguh, beriman kepada Allah yang hidup, dan letakkan Tuhan di tempat yang pertama dan terutama di dalam kehidupan ibu, bapak, saudara, kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kehendak bebas yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan oleh karena itu ajar kepada kami untuk mempergunakan kehendak bebas tersebut dengan bertanggung jawab, sehingga kami tidak menyalahgunakannya. Kami tetap meletakkannya di bawah otoritas dan kedaulatan Allah sendiri. Biarlah hidup kami mengalami pimpinan dari Tuhan sendiri.
Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung, yang memimpin langkah perjalanan hidup kami berdoa, kami memohon dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Biarlah langkah kehidupan kita senantiasa ada di dalam pimpinan Tuhan, dan hidup kita Tuhan pakai menjadi berkat. Amin.